Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 587. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kekuatan teratas seperti Papillon Pil, Tanah Suci Darah, dan yang lainnya nampak terkejut. Semua kekuatan besar telah memahami bahwa bencana nyata di daratan telah pecah. Alhasil semua kekuatan besar di daratan langsung membentuk sebuah pasukan besar untuk menekan iblis alien. Namun di bawah pengiriman pasukan utama di daratan, malapetaka di domain bela diri tiba-tiba mereda. Jelas iblis alien ini juga mengetahui kekuatan menakutkan dari kekuatan teratas di domain bela diri. Namun ketika bencana di domain bela diri pecah, saat ini Qin Chen dan Mo Yuanbei telah bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Sampai saat ini Qin Chen belum menerima kabar apapun dari ahli kuno Gu Junren. Qin Chen dan Mo Yuanbei menggunakan harta luar angkasa dan bolak-balik antara pasukan tingkat kaisaran di langit utara. Apa yang membuat Qin Chen bersyukur adalah meskipun kota Pil City diserang oleh iblis alien, masih banyak pasukan tingkat kaisar di wilayah langit utara yang nampak belum diserang oleh iblis alien. Tentu saja di dalam perjalanan Qin Chen juga bertemu dengan sekelompok kecil iblis alien yang semuanya langsung dihancurkan oleh Qin Chen tanpa ragu sedikit pun. Di depan seharusnya kota pedang iblis, kata Qin Chen. Setelah melewati lebih dari selusin pasukan tingkat kaisar, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dia ingat bahwa puluhan ribu mil di depan adalah lokasi kota pedang iblis di wilayah langit utara. Kota pedang iblis, gumam Qin Chen, itu juga tempat yang membawa ingatannya. Dia ingat semua yang ada di kota pedang iblis saat itu. Disitulah dia pertama kali bertemu dengan Jiruyu dan juga Chen Sisi. Namun sekarang Chen Sisi, gumam Qin Chen, dia merasa sedikit sakit di hatinya. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat itu di menara pedang iblis di kota pedang iblis, ada pedang iblis alien berwarna hijau. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan pedang iblis itu, kata Qin Chen. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia dengan jelas mengingat semua yang dia alami di kota pedang iblis waktu itu. Di lantai 7 menara pedang iblis, Qin Chen dan Jiruyu hampir jatuh di dalamnya jika bukan karena kekuatan misterius dari pedang karat misterius. Dia dan Jiruyu mungkin juga akan mati di sana. Jika pedang iblis itu benar-benar ditinggalkan oleh klan iblis alien kuno yang kuat, Qin Chen tidak akan pernah membiarkannya tetap di sini. Pergi ke sekte pedang iblis, kata Qin Chen seraya memimpin Mo Yuanbei menuju ke kota pedang iblis. Scene berpindah saat ini di markas sekte pedang iblis. Saat ini terlihat penatua agung dari sekte pedang iblis memimpin banyak penatua dari sekte pedang iblis untuk meninggalkan markas sekte pedang iblis untuk mengungsi. Karena mereka juga tahu tentang penyerangan iblis alien. Dan kemungkinan besar iblis alien sedang bergegas menuju ke markas sekte pedang iblis. Penatua, kamu akan pergi. Kami ingin tinggal, kata Suyan. Dia dan Leng Xingpeng tidak ingin meninggalkan markas sekte pedang iblis. Jika kalian masih ingat, Suyan dan Leng Xingpeng ini adalah murid teratas dari sekte pedang iblis. Awalnya ada 4 murid teratas dari sekte pedang iblis, yaitu Suyan, Leng Xingpeng, Han Li, dan Sui Yueqing. Namun Han Li dan Sui Yueqing telah mati, dan sekarang hanya tersisa Suyan dan Leng Xingpeng. Apa? Cepat kalian ikut pergi dengan kami, kata Penatua Agung dengan marah. Pergi? Kemana kita harus pergi? Mata Leng Xingpeng nampak acuh tak acuh. Sekarang surga utara adalah masalah. Kemana kita bisa pergi? Ini adalah tempat warisan pedang iblis saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkan sekte pedang iblis, kata Leng Xingpeng. Dia dan Suyan telah memutuskan untuk tetap tinggal di sekte pedang iblis. Pada akhirnya Penatua Agung dan penatua lainnya dari sekte pedang iblis pergi meninggalkan Suyan dan Leng Xingpeng. Namun begitu mereka meninggalkan sekte pedang iblis,
mereka tiba-tiba melihat awan hitam menyapu. Jie, ras manusia ini sebenarnya ingin melarikan diri. Sebuah suara dingin terdengar, dan sosok iblis alien itu langsung menyerang ke arah Penatua Agung dan ahli dari sekte pedang iblis lainnya. Pada akhirnya, Penatua Agung dari sekte pedang iblis itu, tubuhnya langsung dirasuki oleh iblis alien. Jie, vitalitas tubuh ini agak rendah, tetapi kekuatannya cukup bagus, kata iblis alien yang telah menduduki tubuh Penatua Agung. Dia kemudian berbalik untuk membunuh orang kuat lainnya dari sekte pedang iblis. Apa? Jeritan-jeritan kesengsaraan terdengar. Seorang penatua terkena langsung dirasuki, dan beberapa murid biasa langsung dibunuh, dan jiwa serta darah mereka langsung ditelan. Selanjutnya kemudian kelompok iblis alien ini langsung menuju ke menara pedang. Saat ini di menara pedang nampak ada Suyan dan Leng Xingpeng. Niat pedang mereka berdua naik ke langit, membakar darah mereka lalu menebas. Cahaya pedang yang menakutkan menembus langit, langsung menghantam pemimpin iblis alien itu. Pemimpin iblis alien yang telah menduduki tubuh Penatua Agung itu langsung terhantam tebasan dari Suyan dan Leng Xingpeng. Seketika noda darah keluar dari tangannya. Apa sebenarnya ada dua manusia di sini? Manusia, kamu melukai kursi ini, kata iblis alien itu. Dia sangat marah. Dia kemudian langsung melayangkan serangan. Kekuatan sihir yang gelap yang mengerikan jatuh langsung kepada Suyan dan Leng Xingpeng. Seketika Suyan dan Leng Xingpeng terbang terhempas, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan keras. Tuanku, biarkan aku yang menelannya, kata iblis lainnya di samping pemimpin itu. Baik, tapi pertama-tama mari kita lihat apa pedang iblis ini. Di depan ras iblis alienku, dia berani menyebut dirinya sebagai pedang iblis. Pemimpin kelompok ras iblis alien itu mencibir dan kemudian menembak dengan panik. Di tengah gemuruh, menara pedang iblis meraung keras dan retakan terus muncul. Berhenti! Leng Xingpeng dan Suyan meraung. Air mata mengalir di wajah mereka. Ini adalah warisan dari sekte pedang iblis mereka dan dasar dari sekte pedang iblis mereka. Tetapi pada saat ini itu sedang dihancurkan. Di bawah serangan iblis alien itu, menara pedang iblis pada akhirnya meledak dan hancur. Setelah menara pedang iblis hancur, sebuah sinar cahaya hijau langsung melesat ke langit. Ternyata itu adalah sebuah pedang iblis yang berwarna hijau. Hei, memang ada pedang iblis. Kelihatannya itu bagus. Kursi ini menginginkannya, kata pemimpin kelompok iblis alien itu. Dia langsung bergegas menuju pedang iblis hijau itu untuk meraihnya secara langsung. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan melahap keluar dari pedang iblis hijau itu, dan itu langsung melahap iblis alien yang datang kepadanya. Apa? Iblis alien yang nampak terkejut. Kemudian dia langsung menyerang satu demi satu. Namun pada akhirnya para iblis alien itu langsung diserap oleh pedang iblis hijau. Segera energi iblis yang tak ada habisnya ditelan oleh pedang iblis hijau, membuat pedang iblis hijau itu semakin jahat. Selanjutnya sinar cahaya pedang hijau melonjak ke langit, seolah-olah dia ingin merobek langit. Apa itu? Di kejauhan Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya di saat merasakan aura pedang yang mencapai langit. Ini kota pedang iblis, gumam Qin Chen. Dia segera mempercepat kecepatannya. Setelah sampai, Qin Chen kemudian melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat pedang iblis hijau itu mekar dengan kekuatan yang menakutkan, dan kemudian dengan liar melahap master iblis alien di sekitarnya. Apakah ini adalah pedang iblis? Qin Chen menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa pedang iblis hijau ini sangat kuat. Namun dia tidak pernah mengira bahwa pedang iblis hijau ini begitu kuat sehingga bisa dengan mudah menelan penguasa dari ras iblis alien. Di bawah pedang iblis, Qin Chen juga melihat dua sosok manusia tergeletak di sana. Itu adalah Leng Xingpeng dan Suyan. Sesaat kemudian pedang iblis hijau itu akhirnya telah selesai menelan semua kekuatan iblis alien. Kemudian pedang iblis hijau itu langsung terfokus kepada manusia di kota pedang iblis. Melihat itu ekspresi Qin Chen berubah. Dia bisa acuh tak acuh ketika pedang iblis itu menelan nyawa iblis alien. Tetapi jika itu akan menelan nyawa umat manusia, Qin Chen tentu saja tidak bisa melihatnya. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan langsung menyerbu ke arah pedang iblis hijau itu. Tuan, hati-hati. Pedang iblis itu sepertinya memiliki asal yang misterius. Itu mungkin berbahaya,
kata Mo Yuanbei dengan cemas. Jangan khawatir, kata Qin Chen. Qin Chen sebagai pendekar pedang iblis semacam itu secara alami dapat menarik perhatiannya. Dan pedang ini tampaknya memiliki efek menahan ras iblis alien. Jika itu diperoleh olehnya, pasti akan sangat berguna saat melawan ras iblis alien. Saat ini terlihat jelas bahwa pedang iblis hijau itu sedang memulihkan kekuatannya. Jika dia menunggunya menelan seluruh kota pedang iblis, kekuatan pedang iblis hijau itu mungkin akan meningkat lebih banyak lagi. Dan saat itu mungkin akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Oleh karena itu Qin Chen langsung bergegas menuju ke arah pedang iblis hijau itu. Pedang iblis hijau nampak menjadi mengerikan di saat merasakan kedatangan Qin Chen. Dia kemudian menyapu tubuh Qin Chen seperti badai. Kedatangan Qin Chen juga menarik banyak perhatian dari banyaknya orang di sekte pedang iblis. Itu dia. Leng Xingpeng dan Su Yan juga memandang Qin Chen di atas kepala mereka dengan kaget. Hati mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka berdua tidak bisa melupakan bahwa sosok Qin Chen lah yang telah menjuarai warisan pedang iblis saat itu. Melihat Qin Chen, pedang iblis hijau itu nampak bergetar hebat. Sepertinya kamu mengenaliku. Saat itu kamu membuat medang pedang palsu dan hampir membunuhku di sini. Hari ini aku datang ke sini untuk menaklukkanmu sepenuhnya, kata Qin Chen. Kekuatan guntur langsung menyelimuti seluruh tubuh Qin Chen. Kemudian Qin Chen menggenggam gagang pedang iblis hijau itu. Pedang iblis hijau itu saat marah seperti naga yang meraung. Niat membunuh tak berujung pada tubuh Qin Chen melonjak, dan kekuatan mengerikan meresap dari pedang iblis hijau itu untuk mengguncang Qin Chen. Dan energi iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuh Qin Chen. Energi iblis ini mengandung kekuatan melahap yang luar biasa. Itu menelan segala sesuatu di hadapannya. Di bawah momentum ini, wajah Mo Yuanbei juga berubah drastis. Kekuatan ini bahkan membuatnya merubah ekspresi. Aura pedang iblis hijau itu terlalu menakutkan. Saat ini nampak Qin Chen juga sedikit tertekan. Dulu, Qin Chen menggunakan pedang karat misterius untuk memblokir serangan pedang hijau iblis ini. Namun kali ini Qin Chen tidak mendesak pedang karat misterius, melainkan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan pedang iblis hijau. Bahkan kekuatan Lao Yuan, Qin Chen juga tidak menggunakannya. Kemudian Qin Chen mendesak ilmu pedang, mendorong semua pemahamannya tentang pedang Dao secara ekstrim. Dia adalah pendekar pedang, bagaimana dia bisa takut kepada pedang? Bahkan jika pedang itu adalah pedang iblis, dia akan bisa menahannya. Dengan usaha keras Qin Chen, pedang iblis hijau itu ditarik keluar oleh Qin Chen sedikit demi sedikit. Saat ini pedang iblis hijau itu bergetar hebat. Sulit untuk dijinakkan dan tampaknya memiliki kesadaran berusaha melepaskan diri dari kendali Qin Chen. Pedang iblis hijau itu terus-menerus bertahan. Dia nampaknya tidak ingin ditaklukkan oleh Qin Chen. Namun Qin Chen terus menekan pedang iblis hijau itu. Saat ini di kota pedang iblis banyak orang merasa ngeri, gemetar di bawah aura pedang ini. Mo Yuanbei juga berdiri dan bangga di luar langit. Dia menatap Qin Chen yang berada di kejauhan dengan gugup. Apa anak ini sebenarnya ingin menjinakkan pedang iblis? Banyak orang di kota pedang iblis nampak ketakutan. Mereka tahu asal-usul pedang iblis ini. Meskipun menara pedang iblis diwariskan dan dibuka hanya beberapa ribu tahun yang lalu, namun dalam rumor kuno, dikatakan bahwa pada zaman kuno ada sebuah pedang yang jatuh dari langit. Dan pedang itu adalah pedang iblis ini. Itu adalah pedang kuno dari dunia luar. Tidak ada yang tahu asal-usul pedang ini, namun Qin Chen saat ini ingin menaklukkan pedang iblis itu. Bagaimana mungkin mereka semua tidak terkejut? Saat ini aura pedang dari aura pedang iblis itu langsung menyebar keluar, dan itu langsung jatuh ke tubuh Qin Chen. Seketika seteguk darah keluar dari mulut Qin Chen. Tubuh suci abadi tingkat ke-8 nampak sedikit sulit untuk menahan serangan aura pedang dari pedang iblis hijau ini. Dan kemudian energi pedang itu langsung menembus tubuh Qin Chen, mengamuk di dalam tubuhnya. Qin Chen memobilisasi tubuh suci abadi secara ekstrim, kemudian menyembuhkan lukanya. Qin Chen terus menggunakan kekuatannya untuk menekan pedang iblis hijau itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.